Halo Gemini, selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar Gemini? Semoga kamu sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu ya Gemini. Gemini, ini adalah tentang siapa sih yang berikutnya datang di kehidupanmu dan membuat suatu perubahan signifikan. Jadi, nggak melulu tentang cinta. Bisa saja energi yang lebih kencang, misalnya dia membantu kamu di perubahan signifikannya itu di finansial atau di spiritualitas ya. Kita lihat aja mana yang lebih yang kencang ya lovelies. Tapi tetap sekali lagi kan ini pembacaan umum ya gitu. Kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading, di mana nomor WhatsAppnya itu banyak lewat. Kamu tinggal chat di jam kerja, hasilnya hari itu juga. Kalaupun menginap cuman 1 malam itu pun gegara misalnya slotnya habis ya, karena aku nggak mau lebih dari 5. Dulu 3 ya udah aku tambah ya 5, tapi lebih dari itu enggak. Dan lewat dari jam 8 aku juga enggak ya. Oke. Bismillah ya Gemini. Ada the star, Ace of Swords, ada the Tower. Oke. Ada the Tower. Siapa sih yang datang berikutnya dan membawa perubahan signifikan? Oke. Aku rasa sih dia ini datang ya. Kencengnya sih di Aquarius. Ya, Gemini, Libra, Aquarius ya. Kalau aku lihat sepertinya sih dia kayak ngebantu kamu dalam suatu proses pemulihan akibat suatu keluruhan. Karena ada the Tower nih. Membantu kamu dalam suatu proses spiritual awakening yang lumayan berat kalau aku lihat ya. Mungkin untuk beberapa kasus kamu masuk ke dark night of the soul. Aku rasa seseorang ini sepertinya punya suatu kedewasaan ya, seperti digambarkan Queen of Wands. Suatu aura yang dimana memberikan kamu kenyamanan, suatu aura di mana membantu kamu untuk percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Oke, coba kita tarik klarifikasi lagi ya lovelies. Two of Coin, yes, sepertinya sih dia kayak membimbing kamu ya dalam suatu fase di mana kamu kayak ada suatu kejatuhan ya, ketika kamu goyah, ketika kamu menginginkan suatu apa ya, reassurance gitu, suatu yang meyakinkanmu bahwa kamu akan baik-baik saja. Aku sih rasa ya untuk para Gemini dimungkinkan mungkin sudah berlalu, tapi bisa saja sedang terjadi di mana kamu kayak ada keluruhan dan kamu seperti broken hearted, seperti digambarkan 3 pedang gitu. Nah, di back of the deck-nya pun kamu lihat kayak ada kesedihan ya, kayak ada yang hilang. Dimungkinkan cinta, tapi dimungkinkan juga di hal lain, misalnya finansial atau karir, di mana sepertinya suatu kehilangan yang kamu berusaha untuk mempertahankannya, kamu berusaha untuk meraih yang hilang tersebut dan sepertinya belum ada hasil ke sana. Dimungkinkan karena memang Tuhan lagi ngebimbing kamu, membawa kamu kemana seharusnya mengarah, yaitu ke suatu kesuksesan nantinya. Tapi ini orang datang membawa suatu perubahan signifikan dan memberikan pencerahan bahwa yang terjadi, yang membuatmu terjatuh, yang membuatmu heartbroken, yang membuatmu kayak ada kecewa ya, itu merupakan suatu proses kehidupan gitu ya. Dan sepertinya orang ini ya, seperti digambarkan Queen of Wands ini, dia sih kayaknya kencangnya di ya di Aries, Leo, Sagittarius juga bisa ya, kayak meyakinkanmu bahwa kamu sebenarnya bisa, bahwa kejatuhan atau keluruhan ini sementara, seperti menjelaskan bahwa tidak selamanya badai itu ada, badai itu pasti berlalu gitu yang aku lihat di sini ya. Dia meyakinkanmu bahwa kamu tuh sebenarnya bisa meraih sukses, kamu tuh bisa dan mampu sebenarnya. Yang menjatuhkanmu tidak membuatmu, ada pepatah ya, yang menjatuhkanmu kalau nggak membuatmu mati justru membuatmu tambah kuat. Nah, itu yang aku lihat di sini, justru menghantar kamu kepada suatu kesuksesan.
Aku pernah lihat ya film tentang eh, juara olimpiade ya, senam kayak senam indah gitu deh. Nah, pada satu titik dia tuh udah hampir menyerah ya. Udah menyerah banget. Apa yang terjadi? Ketika dia bangkit, ketika pelatihnya memberikan suatu semangat dan ibunya juga ya, dia jadi juara olimpiade. Itu yang aku lihat. Itu dia yang aku lihat di swimmer ya. Kalau kalian ada Netflix, nah itu pun pada suatu titik dia udah nggak mau bertanding lagi karena dia maunya mewakili negaranya, tapi nggak ada karena negaranya lagi kacau ya, makanya dia mewakili suatu kelompok negara-negara yang lagi ada pengungsi gitu, yang menjadi pengungsi maksud aku. Nah dia jadi juara olimpiade. Nah seperti itulah sosok itu datang kepadamu, memberikan semangat, memberikan suatu kebangkitan biar kamu jangan duduk, jangan terjatuh mulu, bangun, bangkit. Nah itu yang aku lihat di sini. Gitu lovelies. Nah oke ya, coba aku lihat sosok ini siapa sih, sebentar lovelies. Sosok ini siapa ya, mungkin juga kalau aku lihat di sini ya, dia adalah sosok yang ada di keluargamu, misalnya ayah, ibu, kakak, atau sosok yang dekat dengan kamu ya. Aku lihat seperti itu. Mungkin juga untuk beberapa kasus dia guru spiritual kamu kalau aku lihat ya. Atau kamu menemukan guru spiritual virtual seperti aku ya. Ya, aku menemukan guru spiritual tarot. Nggak satu, banyak. Nggak satu loh, banyak aku. Dan di situ aku bangkit. Dari satu keterpurukan, dari satu kejatuhan seperti digambarkan tower ini. Untuk para Gemini ya. Siapa sih dia? Coba kita tarik lagi ya lovelies. Ya, oke. Untuk beberapa kasus sepertinya bisa saja dia sosok yang lebih dewasa, orang tua, guru spiritual juga bisa, atau sosok sebaya yang juga punya pengalaman sama. Dan dia meyakinkan bahwa dia bisa melewati hal tersebut karena punya pengalaman sama, dan kamu pun juga bisa bangkit gitu. Ya, 7 pedang. Ya bisa dimungkinkan ya, dia juga pernah mengalami suatu hal yang sama, suatu pengkhianatan kalau aku lihat. Gitu. Dan dia meyakinkanmu bahwa perjuanganmu gak bakal sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Misalnya aku pernah punya klien ya, yang personal reading, dia merasa sia-sia menunggu seorang teman dekat yang dia merasa mereka tuh ngasih kode ya, dia itu ngasih kode ke kamu, misalnya kayak gitu ya. Karena banyak kasus seperti ini. Nah, tapi kok ketika pada suatu titik itu tidak terjadi, dan ketika ditanya gitu ya, ada komunikasi dari hati ke hati, katanya aku nggak punya hati kok sama kamu, kayak gitu kan, pasti kita kayak nggak enak, kayak malu, kayak bener nggak sih dia seperti itu. Nah seperti itu, usahamu nggak sia-sia. Di semesta ada kedewasaan, ada pembelajaran di mana spiritualitasmu meningkat di sini. Kalau aku lihat ya, seperti digambarkan Ace of Swords gitu. 10 piala. Dimana ya mereka ini meyakinkanmu bahwa kamu akan baik-baik saja. Tuh, ada The Magician. Dimungkinkan ini ada kebangkitan spiritual yang kencang di kamu. Oh iya, ini juga ini The Star, sorry. Ada The Magician. Dimana The Star ini sepertinya proses healing kamu yang dibantu ya oleh seseorang yang datang ini, dan merubah suatu perubahan signifikan, yaitu meyakinkanmu semuanya akan baik-baik saja. Perjuanganmu nggak ada yang sia-sia. Gitu yang aku lihat ya, suatu proses healing, suatu proses kebangkitan spiritual yang berat, dan nantinya mengarah ke kebahagiaan. Sudah digambarkan 10 piala, mengarah ke suatu kebangkitan spiritual, di mana bisa saja untuk beberapa kasus kamu punya bakat-bakat spiritual, atau memang kamu punya suatu kedewasaan di spiritualitas, punya kedalaman intuisi juga, sensitivitas yang semakin tinggi. Gitu ya Gemini, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.